Indonesia Timurnas di bawah pimpinan adik saya ini, Saudara Adung Abdul Rahman Esos. Dulu ayahnya itu yang suka azan Jumat di Masjid Jami tahun 70-an, Haji Narim ya. Begitu juga dengan mana tadi Supran putra Haji Sakim juga dulunya tahun 70-an ini suka azan Jumat di sini. Makanya alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi para keturunannya. Kalau saya memang anaknya Haji Abdul Karim ya, dulu pas saya ngajar ngajinya keliling kampung, masya Allah. Jadi mudah-mudahan ini keberkahan buat kita semua, khususnya buat kami, lebih-lebih buat pengurus atas adanya kunjungan dakwah keliling ini. Dari satu itu ya, saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan diberikan kesempatan di Masjid Jami Al-Rahmah ini dikunjungi. Terima kasih wabil khusus kepada jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Rahmah yang berkenan untuk bisa mengikuti acara kita pada hari ini. Dan jangan bubar dulu Pak Kiai. Dari sore udah dimasakin nasi uduk, jadi kalau pada bubar dimakan nasi ada masak. Pada belum tidur Pak, belum tidur. Ya, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon dibukakan itu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sudah bagi selamat bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama, menebar kasih sayang antara kita, sehingga dengan demikian lebih banyak kita mengenal, maka jaminan Allah akan lebih banyak rahmat yang Allah limpahkan kepada kita. Artinya ar-rahmah, ar-rahmah kan, DKF-nya ar-rahmah dilepas. Jadi pagi hari ini kita berlimpah. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kitab Mishkatul Anwar Ibnu Arabi, yaitu kumpulan hadis-hadis qudsi atau firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertuturkan di dalam Al-Quran. Dan kita pagi hari ini sampai pada hadis yang ke-19 dan 20, kemarin 17, 18, karena kebetulan hadisnya pendek-pendek. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dari Abi Sa'id al-Khudri dan juga dari Abu Hurairah yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allahu 'azza wa jalla, kata Rasulullah, berfirmankah Allah Subhanahu wa taala
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan itu adalah selendang, wal kibriya'u ridai, dan kesombongan itu adalah sorban. Jadi ini dalil. Jadi ini kan hadis qudsi firman Allah. Berarti kalau firman Allah itu dalil juga begitu sabda Rasulullah. Namun dalam dalil itu kadang-kadang ada dalil isyarat, banyak macamnya. Dalil isyarat itu maksud dan tujuan atau kandungannya tidak sesuai dengan yang dilafalkan. Jadi kalau Allah menyatakan punya surga kemuliaan, punya selendang kemuliaan, punya surga kesombongan, gitu. Jadi jangan lantas kita ini membayangkan Allah nanti nongol pakai surga, pakai selendang, bukan. Nah, ini majas. Nah, jadi maksudnya itu adalah kemuliaan itu melekat pada zat Allah, sehingga dengan kemuliaan yang dikuasainya itu Allah mampu memuliakan siapapun yang dikehendaki. Nah, kemudian al-kibriya'u ridai, kesombongan itu adalah surga. Dalam kebiasaan bahasa Arab, surga itu bagaikan mahkota, dan itu simbol kemuliaan, simbol kredibilitas atau pengaruh di dalam masyarakat. Maka kesombongan itu milik Allah. Yang pantas sombong itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah nyombong itu wajar, karena Allah yang menguasai segala sesuatu. Nah, dan ini intinya ketika Allah mengatakan faman yunaji yaumi, ada betul, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siapa orang yang menujuti selendang dan surganya, itu maksudnya apa? Maka selendang Allah dari Allah, artinya yang mengambil hak-hak dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kemuliaan atau kesombongan. Maka kemuliaan ini jangan diakui sebagai bagian dari milik kita, dan kesombongan itu tidak boleh menghinggapi diri kita, itu maksudnya. Sehingga di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man kana yuridul izzata, siapa orang yang kepingin memiliki, mendapatkan kemuliaan, gitu kan? Walillahil izzatu jami'an, maka harus punya keyakinan dulu bahwa semua bentuk kemuliaan itu milik Allah, dalam kuasa Allah. Jadi kalau ada seseorang yang dimuliakan oleh orang-orang lain atau dimuliakan oleh Allah, itu memang kehendak Allah. Nah, memang kita hidup itu disuruh saling memuliakan, walaupun seberapapun rendahnya seseorang yang kita pandang menurut mata kita, itu harus dimuliakan. Kenapa? Karena mengacu kepada Allah. Intinya memuliakan seseorang itu yaitu memuliakan Allah. Nah, nanti penjelasannya setelah hadis yang kedua. Maka kata Allah, faman yunadi'uni, siapa yang menujuti, preteli, ngambil, merebut
selain zat dan surga Allah, maka dia akan mendapatkan azab Allah. Jadi siapa yang merasa mengakui bahwa kedudukan, jabatan, kemuliaan itu adalah semata-mata milik dirinya sendiri dengan usaha dirinya sendiri, maka dia akan mendapatkan azab. Yang kedua, siapa yang nyombongin diri kepada orang lain, apalagi nyombongin kepada Allah. Misalnya nyombongin sama Allah itu gimana? Gua gimana ya Allah, katanya pengurus masjid jadi ketua DKM itu mulia, sholat dia ini udah berdoa semuanya, urusan yakin kita udah lakukan, tapi hidup saya begini-begini aja, itu gimana sih? Itu buat itu Allah kayaknya dilek-lekehin. Nah, ini yang hal yang seperti ini salah satu yang membohongin atau dalam bentuk yang lain. Orang yang tidak mau memohon berdoa kepada Allah itu sama dengan sombong kepada Allah Subhanahu. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-20. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, yudini ibni adama yasubbud dahra wa anad dahru. Kata Allah Subhanahu wa taala, yudini bani adama, hambaku itu menyakitiku, yudini, hambaku itu menyakitiku dengan menyia-nyiakan waktu yang ada. Wa adadahu, padahal waktu itu adalah aku itu adalah waktu. Maksudnya apa? Waktu itu ada dalam kuasa Allah, dan waktu yang kita miliki seakan-akan kita akui milik kita itu adalah karunia Allah. Dan kalau karunia Allah itu bukan dimilikan kepada kita, hanya dipinjamkan, diberikan kesempatan. Maka ketika karunia itu diambil, ya hilang gitu. Jadi waktu itu bukan milik kita. Umur itu. Jadi kalau ditanya, umpamanya Pak Rahman kan lama kan ketemu kita, hanya Ustaz umurnya berapa? Itu kurang pas. Yang bagus itu berapa tahun Allah kasih karunia umur. Nah, itu yang paling bagus. Kenapa begitu? Karena menyandarkan bahwa adanya keyakinan umur yang kita jalani itu bukan milik kita. Kalau milik kita, kita bisa mengatur. Gua kagak mau mati. Orang umur gue sih. Nah, ternyata umur itu milik Allah. Kenapa? Satu saat ketika diambil, ya mati kita kan. Ini yang pada bengong nih, tiba-tiba berhenti, mati semua. Bagi Allah bisa. Saya doang yang hidup, bisa. Atau saya dulu yang mati, bapak-bapak masih hidup, bisa. Orang Allah yang punya umur dan gitu. Nah, jadi kata Allah itu, yudini bani adama yasuddud dahra wa anad dahru. Ini kalau dari bahasa kalimat, di bahasa kalimat. Yang namanya waktu umur itu melekat pada kekuasaan Allah. Bila umur yang kita jalani itu kita sia-siakan, itu sama dengan nyakitin Allah. Kenapa? Karena jadi Allah itu ya waktu itu ya Allah. Maksudnya Allah yang memiliki kekuasaan. Makanya kita la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya
yang bisa menjalani umur, kecuali memang kita ini tidak punya umur. Allah yang ngasih. Dan kita tidak bisa menggunakan umur yang kita lalui itu kecuali Allah memberikan kekuatan. Makanya la haula wala quwwata. Itu arti ungkapan itu. Biyadil amru aqalladul laila wan nahar. Dengan kehendakku, dengan kekuasaanku, aku membolak-balikkan siang dan malam. Maksud Allah ngomong begini itu, coba waktu itu kalau nggak yang kita lewati, kalau nggak siang ya malam, begitu aja terus, begitu terus. Dan Allah ciptakan peredaran siang dan malam itu bergantian secara rutin berjalan sedemikian rupa, nggak bisa. Allah panjangin dikit malamnya biar aku ngopinya panjangan gitu. Ada lagi tidur dibangunin subuh, subuh baik, itu katanya kurang, berarti dia merasa kurang tidurnya. Ini bilang sama Allah panjangin ke malam biar enak tidur saya. Gak bisa. Siang malam itu berputar sesuai dengan perjalanan matahari dan rembulan. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Asy-syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara al-laylu sabiqun nar wa kullun fi falakin yasbahun. Wa kullun fi falakin yasbahun. Itu maknanya apa? Matahari rembulan itu menjadi tolok ukur pergantian siang dan malam. Makanya kalau kepingin menguasai siang dan malam, itu pegang matahari sama rembulan, jangan di kemana-mana, bawa itu ke rumah. Memang bisa. Itu katanya kemarin Cina yang bikin matahari. Ternyata bukan Cina, itu Amerika dulu. Cuma gak ditunjukin Amerika, Jepang. Cuman yang ditunjukin Cina doang. Mau bikin matahari itu lama-lama kalau mataharinya berhasil dia bikin Tuhan lagi. Tuhan diatur, Tuhan, tuangin minum gitu Tuhan. Ya, baik. Jadi dua hadis ini insya Allah ada hubungan antara satu dan yang lain. Hadis yang ke-19 berbicara tentang hakikat kekuatan Allah itu yang berkaitan dengan kesombongan dan kemuliaan. Kenapa Allah berbicara kesombongan dengan kemuliaan? Di dalam kehidupan dunia, manusia itu sedikit ada dimuliakan, nyombong. Sedikit ada kemuliaan, nyombong. Kemuliaan itu apa? Ya minimal baru jadi RT aja lagi masuk. Di sini nggak ada. Di sini ada jamaah masjid Al-Rahmah. RT nggak ada kan? Ini baru pilihan RT dua. Kalau nggak motong kambing 3 biji orang haji, udah dipilih RT. Itu namanya kemuliaan yang dianggap itu milik dia. Gue dapat kepercayaan masyarakat. Padahal Allah yang menggerakkan masyarakat cenderung kepada si RT-nya. Alhamdulillah ya Allah, kalau kau bukan menggerakkan itu orang-orang di lingkungan kita, orang bakalan kepilih saya. Seharusnya seperti itu. Kenapa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qul lillahumma malikal mulki. Nah, katakan maksudnya yakini, katakan dan akui bahwa yang namanya kepemimpinan, kemuliaan, pengaruh,
derajat itu Allah yang punya, yang diantaranya diberikan kepada hambanya yang tentunya yang dikehendaki oleh Allah. Nah, yang dikehendaki oleh Allah itu apa? Orang yang berusaha menyadari, mengakui hal itu hanya milik Allah, sehingga Allah memberikan. Gitu. Ada orang yang dikasih kemuliaan tapi tidak diridhai oleh Allah. Nah, ini kan lagi musim ini, Januari depan kan mulai ini banyak, tapi dia tidak mengakui. Maka itulah kata Allah, nanti saya azab. Nanti kapan? Akhirat. Di sini kita ongkar-ongkar. Ya, kayak saya sendiri nih di tempat ngomong, gitu kan, ngomong terocok dan udah keren. Kita salah ngomong aja, apalagi yang kita omongin nggak pernah kita lakuin, habis ditendang. Jadi yang sebanyak ini bisa jadi saya yang duluan oleh malaikat Malik. Tahu malaikat Malik itu kumisnya gamblang, panjang benar. Asal tangannya gerak, karena tingginya perlu protak itu bahaya kalau udah tangannya gerak. Itu kalau kita nggak disepar, jeblok itu ke neraka, itu Malik mama. Keperekannya langsung mental neraka. Nah, ini kadang-kadang begitu. Kenapa? Allah itu sudah mengingatkan, karena banyak di antara kita, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaburullaha 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Orang yang beriman, lu ngapa sih ngomongin apa-apa yang enggak pernah dia lakuin? Ngomongnya mau macam-macam, mantap melakukannya begitu. Nah, makanya jangan kepingin jadi ustaz. Jadi ustaz itu berat, gampang kegelincir neraka, gampang. Udah jadi jamaah aja, dapat ilmu lakonin dulu yang begitu. Kalau jadi ustaz ngeri. Ustaz kadang-kadang enggak diuploadin, bener aja. Iya alasannya, ini saya bulan depan kayaknya saya nggak bisa duduk, alasannya ada aja. Ya cari gantinya padahal mah. Jadi kiai aja yang ustaz. Bukan maksud saya ngeri. Itu ya kembali. Jadi ketika Allah mengatakan kemuliaan itu selendang, kesombongan itu surga. Jadi jangan berlaku sombong jadi orang mah. Karena kalau kita nyombong sama diri dewe, nyombong sama diri orang lain, apalagi nyombong sama Allah, wah itu mah. Tapi akhirat belangsak. Biarin di dunia belangsak, yang penting di akhirat mantep. Itu gampang caranya. Belangsakin aja dewe. Yang penting 5 menit sebelum mati keluar obat. Kira-kira pas obat apa kita mati. Ya Allah, ya Allah tuh alaina innaka tawwab mati husnul khotimah. Amin. Kopi bikin gimana nih? Buat konsentrasi. Bapak mau kopi? Ya letak dulu. Lepas kita doang ini yang dikasih. Nah, jadi itu. Kemudian Allah itu mengingatkan kita. Setelah Allah mengingatkan, jangan laku kemuliaan itu yang berusaha, itu yang berjuang. Walaupun duit habis banyak, jadi lewat. Itu Pak Rahman udah gangga. Itu. Terus nggak boleh nyombong kalau udah punya jabatan. Itu punya uang. Itu kata Allah. Lo awas sombong amin. Nah yang kedua Allah itu ngingetin begitu. Banyak manusia menyakiti diriku dengan menyia-nyiakan waktu. Padahal waktu itu adalah kemuliaan, rahmat yang paling besar.
Yang termasuk rahmat yang besar itu adalah waktu. Ya kalau kita nggak dikasih waktu oleh Allah, emang kita bisa apa? Makanya syukuri waktu hidup ini. Makanya benar Abu Bakar As-Siddiq itu, kalau nggak syukur ya istighfar isinya. Dan itu ritmenya dibersamai dengan tarikan nafas dan hembusan nafas. Kenapa? Rahasia umurku ada di dua itu. Bisa jadi saya narik nafas terakhir atau saya menghembuskan nafas terakhir. Makanya bahasanya kan ketua BNI Rakyat Tengah menghembuskan nafas terakhir kan dia. Artinya apa itu? Hah? Ada orangnya? Nggak ada. Mampus. Makanya dikasih apa ya? Kasih nama manfus. Man itu anggap dia orang pus, udah nggak bernafas. Jadi gitu, nafas terakhir, dibilang nafas terakhir. Maka Abu Bakar As-Siddiq ditanya oleh Abu Sufyan, kamu itu kok enjoy aja gitu? Habis berzakat hasilnya keuntungannya langsung disumbangin sama Rasulullah. Tapi ente berangkat lagi ke dagang tak pernah rugi. Untuk dulu gimana caranya? Dua. Saya membersamai tarikan dan hembusan nafas saya dengan istighfar dan syukur. Alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Tapi dalam hati bersamaan dengan tarikan dan hembusan nafas. Ya kalau pakai lisan ya kagak bisa, susah. Kalau pas menghembuskan nafas, alhamdulillah susah. Itu di dalam hati. Kenapa? Karena rahasia umur kita ada di situ. Coba nafasnya tahan 5 menit aja. Tahan, bareng-bareng, yuk. Saya nggak mau. Ya itu rasanya. Kalau umur kita dicabut, makanya hati-hati kalau lagi tidur. Karena tidur itu kematian semu, bukan kematian hakiki. Doa menjelang tidur apa? Allahumma barik lana fi awqatina wa bina bismillah. Bukan sama ya? Oh saya marah berarti. Doa sebelum tidur apa itu? Allah. Apa hubungannya tidur ahya wa amut? Ahya kehidupan, amut kematian. Jadi hidup dan tidur itu sama dengan hidup dan mati. Makanya kalau tidur kita ini menuju kematian. Ada kematian semu, ada yang ketika tidur bablas. Itu namanya mampus. Makanya Allah katakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan seseorang di dalam tidurnya. Allati lam takun fi manamiha. Ada kalanya habis tidur 2 menit lagi gak dimatiin. Makanya bangun tidur kan ada doanya. Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait wa tawallani biman tawallait. Doa bangun tidur. Ya, Allah ya. Kalau lain. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ya Allah, alhamdulillah Engkau yang menghidupkanku setelah kematianku. Tapi kalau yang mati, yang ono, yang sampai dikubur, yang sampai ngerepotin Amir, itu biasanya nggak bisa bangun pagi dia. Nggak bisa lagi. Alhamdulillah jadi ahyana nggak bisa. Innalillahi ini kita yang ngomongin. Makanya kalau mati belakang, waduh gak enak. Banyak yang ngatain, lu mati jalan dewek gitu kan. Udah. Maka dari itu kita harus apa ya? Pertama berkaitan dengan umur.
Jangan sampai umur kita itu kotor. Itu kata Allah begitu. Kotor kenapa? Karena berisi dengan perilaku-perilaku yang tidak baik. Susah kan? Baik dulu susah. Ya nggak apa-apa. Yang penting ketika terlanjur berbuat buruk, buru-buru. Ya Allah, salah saya ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, itu. Emang lagu kita itu bolak-balik dosa. Makanya jangan ngerasa paling benar dewek, susah. Jangan paling benar dewek, kebenaran dewek aja susah, apalagi paling benar dewek, susah. Ini lagi bengong begini, ini kan pikirannya ada. Katanya dia kalau ngomong laku mana lama, itu nanti duduk kan gitu kan? Iya, mana datang lagi ongkong, bukan ongkong, dulu tubuh gigi saya. Iya, tapi kalau ada yang ngata-ngata begitu, saya doain kan, masuk surga duluan. Ya kalau masuk surga duluan, ya mati duluan. Ya kalau nggak bisa duluan, jadi intinya apa? Maka yang namanya kemuliaan, kata Allah itu, maka yuridul ijazah, bagilah yuridul ijazahnya. Siapa yang kepingin kemuliaan? Kemuliaan apapun, jabatan, kedudukan, mau jadi mulai tingkat RT, RW sampai lurah, sampai dewan semuanya. Yakin dulu bahwa itu adalah milik Allah. Maka karena itu milik Allah, mintalah kepada Allah. Kan Rabbana hablana lilladunka sultanan, kan gitu ya. Ya Allah, berikanlah dari sisi kesultanan itu apa? Kepemimpinan, kredibilitas, kekuasaan. Begitu. Lilladunka sultanan. Itu yang kita harus yakini. Maka jangan sampai orang, kalau bukan gua begitu mau kagak, maafin juga gue, begitu lagi kan. Itu menyalon kagak menjadi, kagak bakalan jadi. Nah, kalau memang Allah itu, emang dulu ada dewan DPR dulu, kagak ada. Tapi kekuasaan, pengaruh, jabatan ada. Ada yang jadi raja. Jadi raja juga kagak pakai dipilih. Emang ada pemilu raja? Kagak ada. Yang penting orang ngopenin orang pasti diakui. Makanya kalau pengen bagus diakui oleh orang, jangan maksa orang ngomong tentang kita. Kitanya berbuat kebaikan pasti diakui. Oh, waktu itu begini. Apa kalau ngopi dewek cuma orang kacang-kacang gitu, kebalik ya, pahit, ya udah dewek, itu dewek, ada yang pahit. Jadi ini pengakuan diri kita. Ini mulai dari pengakuan terhadap istri, pengakuan terhadap anak. Lagi rumah tangga ini juga penting. Pengakuan itu harus disandarkan kepada Allah. Jangan anak bikin Tom, gua tahu lu nih bapakku. Lu kudu nurutnya. Hati-hati itu. Yang baik itu anak. Allah jadikan bapak sebagai pemimpin. Bapak punya tanggung jawab kepada ente sebagai anak. Ente punya tanggung jawab kepada bapak. Itu Allah atur. Begitu yang bagus. Kadang-kadang lo kagak nurut mati. Gitu. Kayak kematian itu kuat pasti ya kan. Dan ini satu hal, yaitu tadi antara kemuliaan Allah dan kesombongan Allah itu janganlah dimasukin ke diri gitu, nggak boleh. Itu kan unsur kesombongan. Lo lihat mau tetangga
mana yang paling bagus kalau bukan buat Pak Gubernur sama anaknya begitu. Ini kan nyolong juga. Itu di lingkungan rumah tangga. Lingkungan lebih luas lagi tetangga. Gitu. Lingkungan lebih luas lagi lingkup RT, RW itu terus ke atas gitu. Ke atas. Nah, ini hikmah dari hadis yang ke-19, yang ke-20 itu Allah itu kan ngebayangin lu pada nyakitin gua gitu maksudnya. Lu kok bisa nyakitin Allah? Ya kan waktu disia-siain itu namanya nyakitin gua. Kenapa? Kan waktu melekat pada saya, kekuasaan saya. Dan saya mah koyo-koyo, aneh kasih waktu yang hidup, ajal namanya ajal. Gak keluar bener, kayak gak keluar makin. Ada di sana pengurus masjid ketua DKM mancing ben. Ada, bukan di sini bukan. Maka begitu kalau mancing itu, ya ingat bahwa kamu bawa peci dan datang. Gitu. Baik yang mancing bawa pentalon, bawa peci, bawa penjaga. Nah. Ada yang tukang mancing, sudah, saya nggak ada mancing. Jadi itu, waktu ini harus dimanfaatkan. Nah, salah satu orang yang dijaminkan oleh Allah hidupnya ihsan dan kematiannya husnul khotimah. Siapa itu? Malla qata'a lisanaha di kalimat ini, orang yang tidak pernah memutuskan lisannya, selalu berpikir dengan Allah. Dalam firman Allah yang lain di akhir juz itu, aku demen banget itu yang namanya jamaah masjid, bahkan jamaah di rumah. Waduh, setiap hari ini, sampai ketika saya mau matiin, dia masih berpikir. Waduh, demen banget. Langsung itu saya catat masuk surga bighairi hisab. Jadi tak pakai hisab, zikir doang. Sholat kan jarang-jarang kita, ya. Jarang. Sholat kan jarang-jarang, jangan sering-sering. Pokoknya sholat itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, udah itu. Jangan sering-sering. Subuh 2 kali, isya, jangan, nggak boleh. Jangan kita. Cukup pada waktunya. Iya. Nah, emang salah saya ngomong? Agak. Hah? Ya kali kalau salah, salahin. Kalau berani mah. Jadi emang benar salat itu jarang-jarang, jangan sering-sering, cuma 5 waktu aja. Iya, pokoknya sering banget sholat zuhur 4 kali. Lu kagak pakai begitu sekali doang. Kalau mau banyakin sholat sunnah, karena sholat sunnah itu sholat perebutan. Ya, kalau pas habis zukat kan kalau jaminan, makanya perebutan itu merebut ridhonya Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu hikmahnya ngumpul begini nih, hikmahnya ngumpul begini di pelak-pelak oleh DM Irman, itu kan kita saling menebarkan rahmat. Jadi umpamanya, teman kita kagak kelihatan nih, mana? Ya nggak tahu deh, udah di WA nih. Ya mudah-mudahan Allah kasih keberkahannya. Itu kan rahmat. Oh, tak kayaknya doyan kopi nih, terus bikin kopi. Kopi itu rahmat kita. Itu makanya karena rahmat jadi nunggu deh. Rahmat ini. Siapa dulu yang lebih dulu mengungkapkan kasih sayang dengan apapun, walaupun hanya di dalam hati ketua air, apalagi sampai bikinin kopi, tuangin air, apalagi nyiapin nasi uduk, itu rahmat. Kenapa? Ar-Rahimu
orang-orang yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, menebarkan kasih sayang, yarhamhumur rahman, dialah orang yang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Makanya Rasulullah mewasiatkan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ente pada kasih sayang sama yang ada di bumi, sama keluarga, sama tetangga, sama semua orang, baik yang sesama Islam maupun yang non-Muslim, kasih sayang semua, baik-baik sama dia. Kenapa? Yarhamkum man fis sama. Pasti kamu akan dikasihi sama yang di langit. Yang di langit siapa? Allah dan para malaikat. Makanya itu malaikat tadi ngomong tuh, siapa tadi yang bikinin kopi Ustaz? Waduh, malaikat udah begitu. Ini dia nih yang kita duluin dah, kita duluin di surga. Nah gitu. Enggak. Mudah-mudahan pernah. Ya begitu. Nah, kemudian kata Nabi, Ar-Rahman, Ar-Rahman, apa ya? Ar-Rahimi, sujudnatun minar rahman. Berkasih sayang, kasih sayang itu adalah tuntutan cabang, turutan dari yang Maha Rahman. Berarti orang yang sering berkasih sayang itu sama dengan mencontohkan Allah kepada hambanya. Waman wasolaha wasolahullah, waman qadaha qadahullah. Siapa yang sering memberikan kasih sayang seberapapun kecilnya, berarti dia berhubungan dengan Allah dan Allah terus berhubungan dengan kita. Siapa yang memutuskan untuk berkasih sayang, maka Allah juga orang eka. Ya, maka dari itu sering-sering kumpul seperti ini. Siapa yang lebih dulu ngasih kopi daripada yang minta kopi, maka rahmatnya lebih besar tadi yang minta kopi. Bukannya makanya yang dapat kopi supaya dapat rahmat itu disyukuri, alhamdulillah ya Allah, melalui dianono kopi nyampe, itu Allah suka. Artinya kan pahala yang bikinin kopi kan banyak kan. Jadi kalau kita ngumpul nih, banyakkan yang bikin kopi sama yang minta kopi, banyak mana? Emang kalau ngumpul begitu, enak. Kopi mana ini yang bikin kopi paling satu dua orang kan? Emang begitu kalau ngumpul. Nah, yang makan kue sama yang bawa kue banyak mana? Yang makan kue, apalagi yang kebungkus kan. Mana kagak ngumpet-ngumpet, kantongin baik. Emang begitu kalau ngumpul supaya kita ikhlas. Iya, makanya kalau pagi ini ada nasi itu udah emang begitu emang. Ya, mudah-mudahan. Jadi intinya begitu ya dua hati ini. Pertama Allah membahasakan kemuliaan itu selendangku, terus kesombongan itu surgaku. Ya, siapa yang melucut itu akan aku adab. Maksudnya apa? Siapa yang merasa dia mulia di sisiku tanpa keterlibatanku, siapa yang sombong dariku, wah habis. Nah itu maksudnya. Terus yang kedua, jangan menyakiti Allah dengan menyia-nyiakan waktu. Maka menyia-nyiakan waktu itu menggunakan waktu selaku-lakunya, apalagi untuk keburukan atau bahkan sekedar sesuatu yang sia-sia, itu sama dengan menyakiti Allah. Karena waktu milik Allah dan yang kita lalui itu adalah waktu karunia Allah atau pemberian Allah. Maka kita harus banyak bersyukur. Alhamdulillah ya Allah saya masih hidup, kan? Alhamdulillah Allah masih hidup. Dan saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang pengen ditanya, tanya aja lah Pak. Bebas. Mau yang berkait dengan dua hadis itu atau yang tidak apa-apa. Cuman jangan nanya bini saya berapa, jangan nanya. Saya takut ngakuin. Ya, Pak pengen banyak. Pengen. Ya silakan. Ya, silakan bawa Ayo. tanya. Ya, Pak, nunjuk.
memperdalam kajian kita pada pagi hari ini. Persilakan. Berarti lo kita semua kepada bisa. Ya. Wah, syukur kalau kepada bisa. Ya, tengah-tengah di pikirannya udah kemana-mana. Kayak ada ya, besar-besar yang ada di kopi, macam-macam ada yang buru-buru mau ke gawe. Baik, saya kira kalau memang baik itu hakikatnya dari Allah. Saya ini manusia hamba Allah yang baik, banyak lemahnya. Makanya kalau yang benar yang baik itu adalah hidayah dari Allah. Kalau yang jelek, nah itu saya itu maafin. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah terangkan hati kita, Allah kuatkan iman kita, kecintaan kita kepada Rasulullah. Allah lapangkan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah hindarkan kita dari segala bahaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma walidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal mu'minin wal mu'minat wal alam. Allahumma barik lana 'ilman nafi'an wa barik lana rizqan halalan thayyiban wa barik lana sakinatan wa mawaddatan wa rahmah. Allahumma barik lana 'afiyatan fid din wad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-qaryah wa khaira ma fiha wa khaira ahliha wa na'udzu bika min syarri hadhihi al-qaryah wa syarri ma fiha wa syarri ahliha warzuqna jannaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu